Kenapa nih Bu Yati? Kok kelihatan muram gitu? Loh, memang kelihatan banget ya, Bu. Kelihatan dong, dari mukanya kelihatan muram gitu. Sebenarnya saya sedang ada yang saya pikirkan, Bu. Makanya saya perlu di-coaching sebentar untuk menghadapi permasalahan saya di kelas. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti dapat mencerahkan ya. Nah, sebenarnya dari pembicaraan yang akan kita lakukan apa yang ingin Ibu Yati dapatkan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan cara agar murid di kelas saya itu memiliki kepedulian dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Tapi kok ya, saya bingung ya, Bu, gimana caranya gitu. Soalnya sudah sering saya ingatkan kepada murid-murid saya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Hmm, jadi Bu Yati ingin agar murid memiliki kepedulian dalam menjaga kebersihan kelas. Tapi Ibu bingung gimana caranya. Menurut Bu Yati, tingkat kepedulian yang bagaimanakah yang ingin Ibu lihat pada murid Ibu? Jadi, saya ingin semua murid di kelas saya itu semuanya peduli terhadap kebersihan kelas dengan selalu membuang sampah di tempat sampah, sehingga tidak terlihat sampah berantakan. Bila ada sampah tanpa menunggu perintah dari saya, ya langsung dibersihkan. Gitu loh, Bu. Selama ini jika ada sampah di kelas, pasti saling lempar. Kan dia, Bu, yang buang sampah bukan saya. Ya dia yang bersihin. Itu yang biasanya murid saya sampaikan. Saya inginnya murid saya menyadari pentingnya membuang sampah di tempat sampah agar kebersihan tetap terjaga. Oh, begitu ya, Bu. Pernahkah ada saat di mana kondisi kelas dalam keadaan bersih, Bu? Tentunya pernah lah, Bu. Kapan itu? Hmm, saat kegiatan bersih-bersih. Biasanya kegiatan bersih kelas yang bersama-sama itu loh, Bu. Setelahnya itu pasti kelas dalam keadaan bersih tanpa sampah. Tapi besoknya lagi ada saja anak yang buang sampah di kelas. Oh, berarti ada kegiatan bersih-bersih bersama ya, Bu? Iya, Bu. Biasanya itu setiap hari Jumat. Oh, Kan iya. ada kegiatan Jumat bersih. Oh, iya. Selain kegiatan Jumat bersih, usaha apa lagi yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap kebersihan kelas? Sebenarnya banyak sih, Bu. Sudah buat jadwal piket. Dalam keyakinan kelas juga ada yang salah satunya itu menjaga kebersihan. Sering juga saya mengingatkan dan menasihati anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Wah, sudah banyak yang dilakukan ya, Bu ya. Mungkin ada lagi yang lainnya yang biasa Ibu lakukan untuk mengingatkan anak-anak tentang kebersihan. Ada Bu, saya itu sering sebelum pelajaran dimulai ya, menyuruh anak-anak untuk melihat kolong meja dan lacinya, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, saya suruh buang. Nah, baru saya memulai pembelajaran. Oh, nggih. Nah, kenapa Ibu memilih cara itu? Apakah itu cukup berhasil? Hmm, saya memilih cara itu karena memang selama ini cukup berhasil sih Bu. Anak-anak juga langsung melakukan apa yang saya perintahkan untuk segera membuang sampah di tempat sampah. Oh, kalau itu cukup berhasil, Ibu masih bisa melanjutkan cara itu. Iya, betul juga ya, Bu. Berarti saya juga harus konsisten nih Hmm, untuk selalu memantau perkembangan dalam menjaga kebersihan kelas. betul, Bu. Ibu bisa memantaunya. Nah, bagaimana nih cara Ibu melakukan pemantauan? Gimana ya, Bu? Saya akan berusaha mengecek kegiatan piket setiap harinya.
serta menunjuk koordinator piket pada hari itu dan koordinator piket itu wajib melaporkannya kepada saya. Bagus sekali ide Bu Yati. Adakah ide-ide lainnya, Bu? Sebenarnya ada sih, Bu, tapi saya kurang yakin gitu apakah bisa dilaksanakan di kelas saya. Kenapa Ibu tidak yakin? Kan belum dilaksanakan. Jadi belum tahu apakah berhasil atau tidak. Betul ya, Bu. Saya kan belum mencobanya ya, Bu. Heeh. Iya, Bu, sebenarnya ide Ibu itu apa ya? Sebenarnya gini, Bu, ini berangkat dari keprihatinan saya tentang sampah. Kok ya setiap hari gitu ya, Bu, di jam anak-anak pulang sekolah, saya melihat tempat sampah di depan kelas saya itu kok selalu penuh oleh sampah plastik dan gelas-gelas plastik gitu. Sehingga terpikir oleh saya bagaimana kalau anak-anak membawa apa itu mangkok atau piring plastik itu Hmm. saat jajan sebagai pengganti bungkus makanan. Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Selain menjaga kebersihan juga dapat mengurangi sampah plastik. Saya yakin Bu Yati bisa kok melakukannya. Betul ya, Bu. Saya harus yakin saya pasti bisa. Nah, sejauh ini Bu Yati sudah dapat pencerahan apa? Saya akan tetap melakukan hal-hal apa yang sudah saya lakukan dalam membiasakan anak menjaga kelas. Cuma saya harus lebih konsisten konsisten lagi, salah satunya dalam hal pemantauan. Saya akan melakukan pemantauan secara rutin. Oke, sekarang rencana Bu Yati apa? Itu tadi, Bu, mengurangi sampah. Saya akan meminta murid saya untuk membawa mangkok atau piring plastik sebagai tempat jajan mereka. Saya juga akan meminta eh, kelas saya itu untuk menyediakan sabun cuci piring loh, Bu. Sabun cuci piring itu nanti dibelikan dari uang kas anak dan digunakan untuk mencuci mangkok atau piring yang telah mereka pakai gitu loh, Bu. Hmm, selain itu, Bu, apakah ada rekan kerja yang bisa dilibatkan? Ada sih, Bu. Kebetulan kan saya wali kelas 6 ya, Bu. Hmm, Selain saya mengajar kan juga ada guru agama dan guru PJOK. hmm. Mereka juga mengajar di kelas saya. Oh iya, itu nanti akan saya libatkan deh, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan mereka. Wah, luar biasa nih Bu Yati. Iya dong, Bu. Demi dong menjaga kebersihan kelas. Harapan saya juga ini bisa ditiru oleh kelas-kelas lain, Bu. Kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan? Secepatnya lah, Bu. Dalam minggu ini saya akan laksanakan, Bu. Saya sudah tidak sabar. Oke Bu, biar dalam 1 minggu sudah terlihat hasilnya, gimana nih Bu? Kita ngobrol lagi, Bu. Boleh ya? 1 minggu Oh ke depan kita ngobrol boleh. lagi. Nanti akan saya ceritakan hasilnya gimana. Pasti lebih baik dong. Oh, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Bu? Saya yakin Bu Yati sudah tidak muram lagi. Minggu depan pasti lebih asik lagi ngobrolnya. Pasti dong. Oh ya, Bu. Makasih banget ya saya udah di coaching hari ini. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Suwaryati, kita gantian ya, Bu. Selamat siang, Bu Suwaryati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Tapi kok kelihatannya Bu Suwaryati agak lesu gitu ya? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya perlu di coaching Bu, untuk menghadapi permasalahan saya. Oke, siap, Bu. Mudah-mudahan nanti dapat mencerahkan ya. Nah, sebenarnya
Dari pembicaraan yang akan kita lakukan, apa yang ingin Bu Suwaryati inginkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar kelas kondusif dan menyenangkan. Tapi saya bingung gimana caranya ya, Bu. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas. Saat ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai cara, seperti menggunakan model pembelajaran, diskusi kelas, penggunaan IT dalam pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Wah, sebenarnya udah bagus sekali, Bu. Dalam pembelajaran, Ibu sudah menggunakan IT loh. Penggunaan IT di sini contohnya apa ya, Bu? Saya kebetulan kan mengajar kelas 1 ya, Bu. Saya sering memanfaatkan media audio visual, misalnya dengan proyektor. Untuk anak kelas 1 kan lebih senang ya, Bu, ada gambar dan suaranya. Betul, Bu. Yang sudah dilakukan Ibu itu sudah tepat. Anak belajar dengan media audio visual menjadikan pembelajaran itu tidak abstrak. Anak juga dapat melihat dan mengalaminya sendiri. Iya Bu, saya juga melihat anak-anak kelihatan senang. Apalagi kalau ada musiknya, anak-anak terlihat antusias dan semangat dalam belajar. Nah, dari apa yang tadi Ibu sebutkan, apa nih yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan itu? Saya masih kesulitan Bu dalam mengendalikan siswa yang suka mengganggu teman yang lainnya. Jadi teman-teman yang lain ikut rame semuanya Bu. Oh, jadi ada anak di kelas Ibu yang suka mengganggu teman. Iya betul Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk mengendalikan anak tersebut? Saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan cara menasehati agar tidak mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung, Bu. Tapi ya hanya saat itu dia patuh. Tak lama kemudian dia sudah mengganggu temannya lagi, Bu. Hmm, gitu ya, Ibu. Selain pendekatan yang Ibu lakukan, adakah cara lain yang sudah Ibu lakukan? Ada sih Bu, saya selalu memberi penguatan positif kepada siswa yang tidak mengganggu temannya. Saya memberi apresiasi kepada siswa yang duduk, tenang, dan mendengarkan saat pelajaran berlangsung. Oh, bagus juga itu, Bu. Memberi penguatan positif dapat meningkatkan motivasi anak. Apa yang sudah Ibu pelajari dari permasalahan ini? Saya sudah mempelajari penyebab anak tersebut suka mengganggu teman saat pelajaran berlangsung. Oh, berarti Bu Suwaryati sudah tahu ya, Ibu, penyebab anak tersebut suka mengganggu temannya. Iya Bu, ternyata anak itu tidak memahami pelajaran karena belum bisa membaca. Karena belum membaca ya. Iya, belum Jadinya lancar membaca Bu. lancar Mhm. membaca ya, Bu ya. Iya, Jadinya dia itu suka mencari kegiatan lain ya, Bu ya. betul. Salah satunya mengganggu temannya begitu. Mhm, Nah, agar anak tersebut itu bisa segera membaca nih. mhm. Kira-kira apa nih usaha yang bisa Ibu Suwaryati lakukan nih? Mmm, Perlu adanya bimbingan agar anak tersebut bisa segera membaca. Setiap Hmm, hari saya luangkan waktu membimbing anak tersebut untuk membaca, Bu. oh begitu ya. Bimbingan bagaimana ini yang Ibu maksud? Bimbingan yaitu, Bu, latihan membaca supaya anak itu bisa membaca dari misalnya pengenalan huruf, suku kata, terus bisa membaca kata. Mm-mm. Wah, bagus sekali nih. Oke, Bu. Sekarang rencana Bu Suwaryati ke depannya apa nih? Itu Bu, saya akan melakukan pembimbingan khusus terhadap anak tersebut setelah jam pelajaran usai, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Wah, mulia sekali nih Bu Suwaryati. Mau meluangkan waktunya untuk membimbing anak tersebut.
Iyalah Bu, demi anak, supaya anak tersebut bisa segera membaca sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Hmm. Selain itu, Bu, adakah orang lain yang perlu Ibu libatkan? Tentu ada Bu, orang tua anak tersebut akan saya panggil ke sekolahan, nanti akan saya mintai agar orang tuanya mau membimbing anak tersebut di rumah. Harapan saya dengan adanya kerjasama antara saya dengan orang tua tersebut, si anak akan lebih cepat dapat membaca. Oh, begitu ya. Wah, luar biasa nih Bu Suwaryati nih. Kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan? Insya Allah besok akan saya panggil dulu orang tuanya ya Bu. Dari situ nanti akan kami komunikasikan tentang permasalahan anak tersebut untuk tindak lanjut pembimbingannya. Berarti dalam minggu depan pembimbingan sudah bisa dilakukan ya, Bu? Iya Bu, secepatnya saya ingin segera melihat anak tersebut bisa segera membaca. Oke, kalau begitu minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu. Saya yakin Ibu sudah ceria lagi nih, tidak lesu lagi, dan kita akan ngobrol lebih asik lagi tentang perubahan yang terjadi di kelas Ibu. Amin, terima kasih ya Bu, doakan. Ibu sudah mendengarkan cerita saya, alhamdulillah saya semakin tenang hari ini. Oh iya, Bu. Sama-sama ya, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Semangat. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.